Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama SN Channel. Sahabat SN yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam video kali ini adalah kisah kecintaan yang tulus Abah Guru Sekumpul kepada anak muridnya dan orang-orang Islam. Telah bercerita Habib Ahmad Al-Ahdal. Beliau adalah seorang anak angkat Abah Guru Sekumpul yang telah diasuh dan dibesarkan oleh Abah Guru Sekumpul dengan kasih sayang dan dengan kelembutan pada waktu bayi, hingga sekarang tumbuh menjadi orang yang gagah lagi tampan dan berwibawa. Habib Ahmad Al-Ahdal berceritakan pengalaman beliau pada waktu beliau hidup serumah dengan Abah Guru Sekumpul. Habib Ahmad bercerita, beliau tidak menceritakan cerita-cerita yang ajaib yang terjadi pada Abah Guru Sekumpul, karena para waliullah itu pasti jauh daripada sifat ujub, sum'ah, takabur, riya, syirik, dan lain sebagainya. Dan para waliullah umumnya dan Abah Guru Sekumpul khususnya, beliau tidak pernah merasa memiliki suatu karomah, karena kemuliaan dan kebesaran hanya milik Allah, kecuali mereka dalam keadaan kepepet, dan itu pun atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala juga. Disebabkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat menyayangi mereka, maka dari itu Allah langsung yang menjaga mereka dan melindungi mereka. Yang mau saya ceritakan di sini bukan masalah karomah seperti yang di atas tadi, akan tetapi ini adalah sesuatu yang melebihi daripada karomah-karomah tersebut, yang dinamakan istiqomah. Sehubungan dengan istiqomah yang di atas, saya melihat Abah Guru mengajar dengan istiqomahnya. Sewaktu beliau terbaring sakit di rumah dan terbaring lemah di kasur, beliau masih tetap mengajar. Ada lagi pada waktu tangan dan kaki beliau bengkak. Waktu itu ada rombongan Habib sekitar 20 orang lebih yang datang, dan beliau pun menjamu para tamu habaib tersebut. Seolah-olah beliau tidak merasakan sakit sedikit pun di tangan dan kaki beliau pada waktu itu. Namun setelah tamu pergi berlalu, beliau baru kesakitan dan menundukkan wajah beliau serta memegangi tangan beliau dengan menyebut nama Allah, Allah, Allah. Dan ada lagi waktu Abah Guru mau ke majelis, ada orang yang mau minta air untuk didoakan sama beliau. Padahal Abah Guru sendiri tak mengenal siapa orang tersebut. Dan di waktu tengah malam seperti biasa beliau bangun, dan beliau sampai menangis berdoa, bahkan terisak-isak, sampai-sampai beliau jatuh sakit. Lalu besoknya adik beliau, yakni Hajar Rahmah, dan istri beliau melarang orang-orang untuk minta air secara langsung kepada beliau, karena khawatir akan kesehatan beliau. Karena setiap ada orang yang mau minta air, pasti diberi sama beliau. Namun malamnya beliau selalu menangis di tengah malam yang sunyi untuk mendoakan si fulan atau fulanah yang minta air tadi siang tersebut. Bahkan ada juga yang sampai beliau sakit karena mendoakan orang yang minta air tadi, padahal namanya saja beliau tidak mengetahuinya. Ada lagi pas waktu malam, saya terkejut mendengar beliau menangis-menangis dengan terisak-isak berdoa, sampai-sampai wajah beliau basah dengan air mata beliau. Saya mendengar sedikit doa beliau pada waktu itu. Subhanallah, kalau tidak salah khilaf seperti ini doa Abah Guru Sekumpul. Ya Allah, ampuni dosa-dosa murid-murid ulun, keluarga ulun, anak bini ulun, anak-anak angkat ulun,
jiran-jiran ulun, dan semua umat muslimin wa muslimat dimanapun mereka berada. Namun hati mereka mencintai ulun dan keluarga ulun. Ya Allah, ampuni jua dosa-dosa orang-orang yang tidak menyukai ulun, orang yang memusuhi ulun, orang yang menyakiti hati ulun. Ampuni jua dosa-dosa mereka semua, dan sampaikan kepada kekasih Engkau yakni baginda Nabi Muhammad SAW untuk memberi syafaatnya terhadap mereka semua. Karena biarpun mereka membenci ulun, akan tetapi ulun ridho dengan mereka. Jadi ulun berharap semua yang ulun sebutkan tadi, terutama diri ulun ini, matikan dalam keadaan husnul khotimah ya Allah. Dan ulun mohon masukkan kami semua di dalam surga Firdaus Engkau bighairi hisab. Dan terhadap orang yang membenci dengan diri ulun, ini tolong turunkan atau berikan rahmat Engkau terhadap mereka, biar mereka bisa juga merasakan kenikmatan surga Engkau. Dan biarkan ulun bersahabat dengan mereka di surga nanti, karena ulun ridho terhadap mereka. Doa ini masih panjang padahal. Yang ini saja sudah membuat hati saya malu setiap berhadapan dengan Abah Guru. Maka saya melihat langsung bagaimana kondisi Abah pada waktu berdoa itu. Waktu itu Abah dalam keadaan sakit keras, yang pada saat itu bikin saya terharu menitikan air mata. Pada waktu itu beliau sama sekali tidak berdoa untuk kesembuhan diri beliau, sama sekali beliau tidak menghiraukan penyakit beliau, dan berdoa untuk kesembuhan beliau sendiri. Beliau hanya mendoakan anak muridnya selama dunia akhirat, ridho dan ikhlas serta kecintaan yang tulus kepada anak muridnya dan orang-orang Islam. Itulah yang mendasari Abah Guru mendoakan seperti itu. Kata Habib Ahmad Al-Ahdal, anak angkat yang dibesarkan oleh Abah Guru Sekumpul, saya berani menjadi saksi di yaumil akhir nanti tentang kejadian yang pernah saya lihat dan saya alami ini. Mengutip cerita beliau tentang sifat dan keistiqomahan Abah Guru Sekumpul.